Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wibianto dari kelas 4A ingin mempresentasikan tugas teori objek teori prioritas objek. Di sini saya membuat sebuah produk. Di sini yang pertama ada toko from. Di sini ada import Java Swings, import Java AWT, import Java AWT event. Lalu ada import Java SQL. Yang pertama untuk Java Swings tuh komponen GUI seperti JButton, JTextFill, dan JFrame. Lalu untuk yang kedua import Java AWT itu layout dan desain GUI misalnya pada flyout. Lalu di sini ada Java AWT event untuk menangani aksi simbol atau event. Lalu di sini ada import Java SQL, fungsinya untuk mengoneksikan dan perintah ke database. Lalu selanjutnya di sini ada public class toko from extend JFrame. Di sini ada komponen input dan output pada from. Di sini ada JText file, ID file, ada nama, ada area, ada simpan button, update button, hapus button, tampil button. Yang di sini tuh 5 kolom tuh file input berisi 5 kolom. Terus di sini ada input nama toko, area, terus di bawahnya ada area teks untuk menampilkan data, lalu ada simpan button untuk menambah data. Lalu di sini ada update, di button tuh update untuk memperbarui data. Lalu di sini ada hapus button, yaitu fungsinya untuk menghapus tombol untuk menghapus data. Lalu tampilan tombol untuk menampilkan data. Lalu selanjutnya di sini ada public toko from, ada set title, set layout, set size, ada set default class operation. Di sini ya judulnya data toko, terus layoutnya di sini layout komponen mengalir. Ini untuk ukuran jendela. Terus ini untuk menutup program saat jendela ditutup. Lalu di sini ada the new, ada new it fields, nama file, fields, simpan button, update button seperti pada line yang ada di nomor 7 ini. Ini labelnya di sini, label ID-nya untuk input ID-nya ini, terus nama field untuk input nama, nambah, simpan, tampil, dan hapus. Lalu selanjutnya ada simpan button. Di sini ada tambah data, tampil data, hapus data, dan update data. Yang pertama di sini tambah data pada saat tombol tambah diklik. Jadi sebelum kita menampilkan atau pada kita untuk apa ya namanya ingin menambahkan tombol, ya kita klik di simpan button. Lalu di sini ada tampil data. Ini tampil data saat tombol tampil diklik, sampai sama dengan hapus juga. Hapus data saat tombol hapus diklik. Terus ini untuk update data saat tombol update diklik. Di sini ada void tambah data sampai dengan area itu yang untuk mengoneksikan ke database. Ini codingan untuk untuk mengkoneksikan database. Kita menggunakan connection DB connection. Lalu
Untuk ini search intonya berfungsi untuk insert data. Lalu ini isi parameter dari nama input file, terus kita eksekusi perintah SQL tersebut, lalu kita tampilkan pesan akses, bisa ditambahkan juga, terus kemudian kosongkan field input. Nah, jika gagal, jika di sini tulisan gagal tambah, berarti tandanya tampilan pesan error. Lalu selanjutnya ada void tampil data. Tuh. Sama yang seperti tambah data, ini untuk mengkoneksikan. Terus ini untuk membuat statement SQL. Lalu yang ketiga ini untuk menjalankan query select. Ini untuk mengosongkan area tampilan. Ini untuk membaca setiap baris hasil query. Ini untuk menambahkan tampilan. Lalu selanjutnya ada hapus data. Hapus data untuk fungsinya untuk menghapus data toko berdasarkan ID. Langsung saja saya jelasin. Ada connect ya seperti codingan di atas. Ini untuk mengkoneksikan ke database. Untuk ini kalau delete from tokoware ID itu untuk SQL delete berdasarkan ID. Jadi ID-nya dihapus kalau kita mencet di database-nya delete from tokoware ID, apa yang diperintahkan saja. Terus ambil ID dari input file, terus jalankan perintah peran sukses, tampilkan peran sukses nih untuk menghapuskan file input. Nah, jika ada tulisan gagal hapus, berarti tampilan akan error. Untuk bagian update data tuh sama ya, ini mengoneksikan data juga. Mungkin bedanya di sini mungkin. Itu dia fungsinya untuk menampilkan pesan sukses. Lalu yang terakhir ada void clear fields, yaitu fungsinya untuk membersihkan file input, kayak tampilkan GUI saat program dijalankan. Lalu selanjutnya ada main Java, itu ya sini public class main, kelas utama dengan nama main. Ini untuk metodenya, ini untuk membuat objek toko from dan menampilkan lainnya. Lalu selanjutnya ada DB Java. Ini import Java SQL itu mengimpor seluruh kelas JDBC, connection, driver, manager, SQL exception dan lain-lain. Untuk koneksinya, untuk menggunakan objek koneksi dan driver manager, kita perlu mengimpor pakai Java SQL. Untuk public Java-nya tuh mendeklarasikan kelas DB sebagai kelas helper untuk koneksi ke database. Lalu untuk definisi metodenya, di sini ada metode mendefinisikan metode connect yang bisa diakses secara langsung tanpa membuat objek. Jadi kita bisa langsung mengakses tanpa membuat objek. Nah, ini letternya tuh localhost 3306, alamat server pada database MySQL. Terus ada toko DB, nama database yang akan digunakan, ada root, username default MySQL, ada password, bisa kamu ubah jika perlu. Jadi bisa diubah pada password ini. Lalu selanjutnya ada toko Java, public class toko, terus ada integer, ada string, itu atribut ID, ini ID dan nama disimpan secara privat.
agar bisa diakses lewat method getter atau setter. Lalu di sini ada konstruktornya, public token integer, ID, string nama, this ID, nama. Terus ini konstruktornya tuh digunakan saat ingin membuat objek toko dengan ID dan nama. Misalnya saat membaca data dari database. Lalu di sini selanjutnya ada public toko string, nama. Ini konstruktor ini digunakan saat membuat objek toko. Toko hanya dengan nama. Misalnya saat ingin menambahkan data ke database. Lalu di sini ada getter ada get ID, get nama. Itu untuk menampilkan ID toko. Kalau ini untuk mengambil nama toko. Lalu yang terakhir ada public void set ID, set nama juga. Itu fungsinya untuk mengatur. Kalau ini untuk mengatur atau mengubah nama ID. Lalu yang ini untuk set namanya, mengatur atau mengubah nama toko. Lalu selanjutnya kita coba untuk merunning project produk ini. Nah, di sini ada tampilan di mana ada ID, nama, lalu ada tambah, ada update, ada hapus dan tampil. Kita coba buat di sini misal satu ID-nya atas nama Tri. Coba kita tambah. Data berhasil ditambahkan. Lalu coba kita tampilkan. Nah, di sini ada yang pertama ada sebelah mau Fikri, ada Cecep, ada Tri juga. Nah, jika ini menghapus, kita tulis ID yang pada nomor tersebut. Misalnya ini 5, kita tulis 5, nama Tri. Nah, coba kita hapus. Nah, data dihapus, berarti yang kita tampilan sebelumnya itu pasti tidak ada karena kita hapus. Kalau mau ditambah, kita update, misalnya kita update 3 Cecep update, data diperbarui, kita tampilkan Cecep, berarti 3 misal 3 kita ganti dengan nama Rifki, kita update, data diperbarui, maka nama Cecep akan hilang, diganti dengan nama Rizky. Untuk database-nya ini kita pakai database tersebut use integer auto increment, key, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.